Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, teman-teman, di sini saya Farid Basitul Aizak ingin menjelaskan kepada kalian materi yang saya pilih daripada beberapa materi yang disediakan untuk UAS, untuk memenuhi tugas UAS yang berjudulkan dengan rasio. Langsung saja, jadi apa itu rasio? Rasio adalah angka yang menunjukkan hubungan secara matematis antara suatu jumlah dan jumlah yang lain. Berdasarkan hubungan antara kedua hal tersebut, kita dapat menganalisa suatu kondisi keuangan. Nah, jadi ya kawan-kawan, jadi rasio itu adalah angka yang hubungan dari satu dengan yang lainnya yang digunakan untuk apa? Untuk menganalisa suatu kondisi keuangan, begitu. Kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan kepada Anda manfaat analisis rasio keuangan. Baiklah, untuk yang pertama adalah melihat tren kinerja perusahaan dalam satu periode tertentu. Yang kedua, bahan evaluasi sumber daya perusahaan seperti supplier, peralatan, proses produksi, bahkan karyawan itu sendiri. Dan yang ketiga adalah sebagai acuan investor untuk memilih perusahaan, dan yang keempat sebagai bahan pertimbangan kreditur. Nah, jadi sebagaimana kita tahu dalam pengertiannya bahwasanya rasio ini digunakan untuk menganalisa apa? Menganalisa keadaan keuangan suatu perusahaan, sehingga kita tahu apakah perusahaan itu baik untuk kita kasih dana ataupun tidak. Nah, begitu. Nah, untuk selanjutnya jenis-jenis rasio. Nah, jadi rasio itu terbagi menjadi beberapa jenis ya. Untuk yang pertama adalah liquidity ratio. Apa itu liquidity ratio? Adalah sebuah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan suatu perusahaan dalam menggunakan aktiva lancar tanpa persediaan untuk membayar utang jangka pendeknya. Habis itu yang kedua adalah manajemen ratio. Nah, apakah itu manajemen ratio? Adalah rasio ini bertujuan untuk menjelaskan seberapa efektif sebuah perusahaan menggunakan asetnya dalam penjualan. Nah, jadi bagaimana sih sebuah perusahaan itu memanfaatkan aset mereka yang ada untuk menghasilkan keuntungan. Nah, begitu. Habis itu yang ketiga, debt management ratio. Debt management ratio adalah rasio keuangan yang membandingkan jumlah hutang dengan ekuitas. Ekuitas dan jumlah hutang yang digunakan untuk operasional perusahaan harus berada dalam jumlah yang profesional. Jadi rasio debt management ini itu adalah rasio yang membandingkan antara antara jumlah utang dengan ekuitas perusahaan yang ada. Kemudian yang keempat adalah profitability ratio. Profitability ratio adalah salah satu pengukuran bagi kinerja suatu perusahaan. Profitabilitas suatu perusahaan menunjukkan kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode tertentu pada tingkat penjualan, aset, dan modal saham tertentu. Dan yang kelima adalah market value ratio. Ini adalah jenis yang terakhir ya. Jadi market value ratio itu adalah rasio yang memperhitungkan harga saham dengan laba, nilai buku per saham hingga arus kas. Nah, kemudian ada pertanyaan ya tentang return of equity atau yang disingkat dengan ROE. Apa itu return of equity? Jadi return of equity itu adalah jumlah imbal hasil dari laba bersih terhadap ekuitas dan dinyatakan dalam bentuk persen. Jadi laba perusahaan tapi dia itu dinyatakan dalam bentuk persen ya gitu. Kemudian pertanyaan kedua, return of asset. Apa itu return of asset atau kita bisa singkat sebagai ROA? Jadi ROA itu adalah indikator untuk menunjukkan seberapa untuk sebuah perusahaan dibandingkan dengan total asetnya. Nah, jadi ini tuh adalah indikator yang menunjukkan perbandingan total asetnya begitu. Nah, kemudian pertanyaan terakhir, apakah perbedaan daripada ROE dan ROA? Nah, jadi kalau misalnya ROE itu digunakan untuk mengukur kemampuan suatu badan usaha dalam menghasilkan laba
dengan memodalkan ekuitas yang sudah diinvestasikan pemegang saham. Sedangkan ROA akan memberi gambar bagi manajer, investor atau analis mengenai seberapa efisiensi manajemen perusahaan itu dalam menggunakan aset untuk menghasilkan pendapatannya. Ya, begitu. Semoga bisa dipahami. Baiklah teman-teman, mungkin itu saja materi yang bisa saya bawakan tentang rasio. Terima kasih sudah mendengarkan. Semoga bisa bermanfaat dan semoga bisa dipahami dengan baik dan untuk saya, kamu dan kita semua. Baiklah, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.